Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Cynthia dari kelompok 3. Saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang e-bisnis dan sistem informasi terhadap perusahaan Shopee. Yang pertama di sini ada definisi e-bisnis. E-bisnis atau electronic business adalah penggunaan teknologi digital dan sistem informasi untuk menjalankan proses bisnis secara elektronik. Dalam konteks sistem informasi manajemen atau SIM, e-bisnis mencakup seluruh aktivitas bisnis yang didukung oleh sistem informasi melalui manajemen data, transaksi online, pemasaran digital, layanan pelanggan, hingga pengambilan keputusan strategis. Nama saya Ferdi Saputra, jenis-jenis e-bisnis. Jadi e-bisnis itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada business to business atau B2B. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C. Yang terakhir atau yang keempat ada consumer to business. Nah, jadi yang pertama itu ada business to business. Business to business itu jenis e-bisnis di mana transaksi terjadi antara dua perusahaan atau organisasi bisnis. Jadi, perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lain, bukan kepada konsumen individu. Manfaatnya itu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya operasional, dan mempercepat proses bisnis antar perusahaan. Contoh, e-bisnis dalam B2B yaitu ada, Alibaba atau Ralali.com. Yang kedua ada bisnis to consumer atau B2C. B2C ini bentuk e-bisnis di mana perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir melalui media digital. Manfaatnya memudahkan konsumen dalam memperoleh produk kapan saja dan di mana saja. Contohnya itu ada Shopee, Tokopedia, Lazada, Netflix, Amazon, dan sebagainya. Yang ketiga ada consumer to consumer. Situs ini merupakan bentuk e-bisnis di mana konsumen menjual barang atau jasa kepada konsumen lain melalui platform digital. Platform bertindak sebagai perantara yang memfasilitasi transaksi tersebut. Manfaatnya tuh memberi peluang bagi individu untuk menjual produk mereka secara langsung tanpa perlu memiliki toko atau perusahaan. Terus eee, contohnya itu kayak OLX, eBay, Facebook Marketplace. Yang terakhir atau keempat ada C2B atau consumer to business. C2B ini tuh kebalikan dari B2C, di mana individu atau konsumen menawarkan produk, jasa, atau nilai kepada perusahaan. Dalam model ini, individu berperan sebagai penyedia layanan, sementara perusahaan sebagai konsumennya. Manfaatnya itu memberi peluang bagi individu untuk memperoleh penghasilan mandiri, serta membantu perusahaan mendapatkan solusi kreatif dan cepat. Contohnya itu kayak freelancer di Upwork, Fiverr, atau influencer media sosial yang menawarkan kerjasama promosi ke brand. Kemudian di sini ada peran e-bisnis. Yang pertama itu memperlakukan jangkauan pasar. E-bisnis memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas sehingga ke luar negeri tanpa harus membuka toko fisik di berbagai lokasi. Terus yang kedua itu ada efisien operasional. Dengan bantuan teknologi, proses bisnis seperti pesanan, pembayaran, pengelolaan stok, dan pengiriman menjadi lebih cepat dan efisien. Yang ketiga itu mengurangi biaya operasional. Bisnis tidak perlu menyewa toko fisik, mempekerjakan banyak karyawan, atau mencetak brosur, semua bisa dilakukan secara digital. Kemudian yang keempat itu meningkatkan pelayanan pelanggan. E-bisnis memungkinkan komunikasi real time dengan pelanggan melalui chatbot, live chat, dan sistem tracking pesanan. Terus yang kelima itu mendukung pengambilan keputusan. Melalui data analitik, perusahaan bisa mengetahui perilaku pelanggan, tren pasar, dan produk terlaris untuk membuat keputusan yang lebih tepat. Terus yang keenam itu fleksibilitas waktu dan tempat. Bisnis bisa berjalan 24 jam tanpa batas waktu dan tempat karena transaksi dilakukan secara online. Perkenalkan, saya Zahwan Reslamia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu selanjutnya ada manfaat e-bisnis. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi operasional e-bisnis, yaitu dengan memanfaatkan sistem informasi untuk mengotomatiskan proses bisnis seperti pemesanan, pembayaran, dan layanan pelanggan. Selanjutnya yang kedua, memperluas jangkauan pasar dengan sistem e-bisnis. Perusahaan bisa menjangkau pelanggan di berbagai daerah atau negara tanpa batasan lokasi.
Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi dalam e-bisnis menyimpan dan mengolah data transaksi, pelanggan, dan tren pasar. Selanjutnya, yang keempat itu meningkatkan layanan pelanggan. E-bisnis memungkinkan layanan pelanggan 24 jam melalui sistem online, seperti chatbot, fax, atau sistem tiket. Yang kelima, ada mengurangi biaya pemasaran dan distribusi. Promosi bisa dilakukan lewat media digital seperti email, media sosial, atau iklan online yang lebih murah dibandingkan iklan konvensional. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan akurasi data, yaitu implementasi e-bisnis dengan sistem informasi yang baik, menggunakan database integrasi, dan sistem keamanan digital sehingga data pelanggan dan transaksi lebih serta terlindungi dari duplikasi. Selanjutnya di sini ada tantangan e-bisnis dalam implementasi. Yang pertama itu ada keamanan dan data privasi. E-bisnis melibatkan banyak data pelanggan seperti transaksi, identitas, dan pembayaran. Tantangannya itu adalah melindungi data dari kebocoran, peretasan, dan penyalahgunaan. Solusinya kita bisa gunakan enkripsi, firewall, dan sistem keamanan cyber yang lebih kuat. Selanjutnya, ada biaya implementasi awal yang tinggi. Membangun sistem e-bisnis seperti website, server, database, software, dan pelatihan SDM. Tantangannya ini bisa jadi hambatan terutama bagi usaha kecil atau menengah. Selanjutnya yang ketiga ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. Jadi, nggak semua karyawan punya kemampuan teknologi atau pengetahuan sistem informasi. Tantangannya itu pelatihan SDM dan adaptasi terhadap sistem baru. Selanjutnya yang keempat ada ketergantungan pada teknologi dan internet. E-bisnis sangat bergantung pada koneksi dan sistem TI yang stabil. Kenapa? Karena gangguan jaringan server down atau sistem error bisa langsung menghentikan aktivitas bisnis. Terus yang kelima, persaingan digital yang ketat. Dunia e-bisnis yang bersifat terbuka dan global, jadi banyak pesaing yang menawarkan produk serupa dengan harga atau layanan yang lebih menarik. Tantangannya, perusahaan harus terus berinovasi agar tidak kalah saing. Dan selanjutnya yang terakhir, integrasi dengan sistem lama. Perusahaan yang sudah memiliki sistem lama sering kesulitan mengintegrasi sistem e-bisnis baru. Tantangannya adalah menyesuaikan format data dan proses kerja agar tetap sinkron. Selanjutnya yaitu teknologi utama dalam e-bisnis. Nah, teknologi penting yang menjadi fondasi utama dalam e-bisnis itu yang pertama ada komputasi awan atau cloud computing. Nah, teknologi ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data, menjalankan aplikasi, serta menyediakan layanan tanpa harus punya infrastruktur fisik yang besar. Jadi, perusahaan bisa lebih efisien dan fleksibel. Selanjutnya itu ada data besar dan analisis atau big data dan analis. Nah, teknologi ini perusahaan bisa menganalisis perilaku pelanggan, memahami tren pasar, dan mengoptimalkan strategi pemasaran agar lebih tepat sasaran. Yang ketiga, ada kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Biasanya ini digunakan untuk chatbot, layanan pelanggan otomatis, atau sistem yang bisa memprediksi tren pasar dan kebutuhan pelanggan secara akurat. Selanjutnya itu ada blockchain. Nah, blockchain ini berguna untuk mencatat transaksi secara aman dan transparan karena data yang sudah dicatat itu tidak bisa diubah lagi. Dan ini bisa meningkatkan kepercayaan dalam sistem pembayaran digital. Lalu di sini juga ada kaitan definisi e-bisnis dalam perusahaan Shopee. E-bisnis adalah aktivitas bisnis yang dilakukan dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya melalui internet. E-bisnis mencakup segala proses bisnis seperti penjualan dan pembelian produk secara online atau e-commerce, manajemen rantai pasokan atau supply chain, layanan pelanggan, kerjasama bisnis antar perusahaan, pemasaran digital, dan lainnya. Jadi, e-bisnis lebih luas dari e-commerce karena mencakup semua aktivitas bisnis yang didukung teknologi digital, bukan hanya jual beli saja. Selanjutnya ada kaitan jenis-jenis e-bisnis dengan Shopee. Yang pertama, Shopee menggunakan jenis e-bisnis business to consumer, yaitu perusahaan langsung kepada konsumen. Shopee menerapkan di fitur Shopee Mall, contohnya konsumen beli produk dari Samsung Official Store atau Wadah Official Store. Nah, buat sistem informasi yang mendukung tuh ada TPS atau Transaction Processing System, yaitu untuk mencatat transaksi secara otomatis. Yang kedua ada CRM,
Customer Relationship Management, untuk menjaga hubungan pelanggan kepada perusahaan atau toko. Yang kedua, Shopee juga menggunakan jenis e-bisnis business to business, yaitu bisnis, maksudnya perusahaan menjual barangnya atau jasa kepada perusahaan lain. Shopee mendukung transaksi antar perusahaan melalui Shopee Business Solution. Contoh, toko grosir jual barang ke reseller secara online. Untuk sistem informasi yang mendukung itu ada SCM atau Supply Chain Management untuk mengatur stok dan pengiriman. Yang kedua ada MES atau Management Information System untuk laporan bisnis dan kinerja. Selain itu, Shopee juga menggunakan jenis e-bisnis consumer to consumer atau C2C. Shopee memungkinkan pengguna individu membuka tokonya sendiri. Contohnya, penjual UMKM menjual produk ke pembeli lain di Shopee. Sistem informasi yang mendukung itu ada CRM untuk komunikasi antara pembeli dan penjual. Yang kedua ada marketplace system, itu untuk fitur chat, rating, dan ulasan toko. Yang terakhir, Shopee juga menggunakan sistem jenis e-bisnis consumer to business atau C2B. Shopee menerapkannya lewat Shopee Affiliate dan Influencer Program. Contohnya, influencer mempromosikan produk brand atau dan mendapatkan komisi. Sistem informasi yang mendukung itu ada DSS atau Decision Support System untuk menganalisis performa afiliasi dan Digital Analytics System untuk pelacakan klik dan penjualan. Kemudian di sini juga ada kaitan peran e-bisnis dalam perusahaan Shopee. Yang pertama, itu ada manajemen data transaksi. Peran Shopee mengelola jutaan data transaksi setiap harinya dari penjualan dan pembelian. Sistem ini untuk membantu dalam memproses data secara real time. Yang kedua, ada pengembalian keputusan. Peran Shopee menggunakan sistem informasi untuk menganalisis perilaku konsumen, tren penjualan, dan performa penjualan. Terus yang ketiga, itu ada manajemen hubungan pelanggan atau CRM. E-bisnis dalam SIM mendukung sistem Customer Relationship Management atau CRM untuk memahami dan melayani pelanggan lebih baik. Kemudian yang keempat ada otomatisasi operasional. Perannya itu untuk mengotomatisasikan proses bisnis seperti pembayaran, verifikasi identitas, dan pengiriman. Yang kelima ada integrasi dengan pihak ketiga. Perannya untuk mendukung integrasi sistem Shopee dengan bank, perusahaan logistik, dan penyediaan layanan lainnya. Yang keenam ada keamanan informasi. Perannya itu Shopee mencakup sistem keamanan untuk melindungi data, penggunaan, dan transaksi dari penyalahgunaan. Selanjutnya ada kaitan manfaat e-bisnis dengan Shopee. Yang pertama, efisiensi operasional. Jadi, sistem otomatis seperti AI, chatbot, atau data analisis bisa mempercepat proses pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pelayanan pelanggan. Bisa juga mengurangi kebutuhan tenaga kerja manual untuk tugas-tugas rutin. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pelanggan. Jadi, personalisasi produk berdasarkan preferensi pengguna. Juga fitur seperti notifikasi, flash sale, rekomendasi produk, dan pelacakan pesanan meningkatkan kenyamanan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi data besar atau big data dan sistem informasi mendukung analisis tren pasar, penjualan, dan perilaku pengguna. Yang keempat, jangkauan pasar lebih luas. Dengan platform digital, Shopee bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia, bahkan Asia Tenggara. Yang terakhir, inovasi produk dan layanan sistem informasi bisa memungkinkan pengembangan fitur baru seperti Shopee Pay Later, live streaming, jualan, atau game interaktif. Di sini juga ada kaitan tantangan e-bisnis dengan Shopee. Yang pertama, keamanan data dan privasi. Ancaman kebocoran data pelanggaran dan transaksi harus patuh pada regulasi perlindungan data seperti UU PDP di Indonesia. Tantangannya serangan cyber, phishing, dan penyalahgunaan data. Selanjutnya yang kedua, persaingan yang sangat ketat. E-bisnis membuka peluang bagi siapa saja sehingga pesaing makin banyak seperti Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan lain-lain. Tantangannya, Shopee harus terus berinovasi dan memberikan promo untuk tetap kompetitif. Selanjutnya yang ketiga, koneksi internet dan infrastruktur.
Di daerah terpencil, koneksi internet masih kurang stabil, menyulitkan pengguna dan mitra penjual. Tantangannya, potensi kehilangan pelanggan dari wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya yang keempat, biaya teknologi dan pemeliharaan sistem. Sistem informasi butuh investasi besar dalam pengembangan, update, server, dan keamanan. Tantangannya, Shopee harus tetap upgrade teknologi agar tetap handal dan aman. Selanjutnya yang kelima, penipuan dan transaksi ilegal. Adanya resiko dari penjual palsu, penipuan pembayaran, atau barang tidak sesuai. Jadi tantangannya, Shopee harus membangun sistem verifikasi dan pelaporan yang kuat. Yang terakhir, ketergantungan pada teknologi. Gangguan teknisi bisa menghentikan layanan dan merusak reputasi. Tantangannya, jika server down saat promo, misalnya 11.11, jadi Shopee itu bisa rugi besar. Lalu untuk kaitannya dengan Shopee, kalau untuk yang pertama itu cloud computing, kaitannya dengan Shopee itu karena Shopee pakai layanan cloud dari Amazon Web Service untuk menyimpan data pengguna, gambar produk, dan riwayat transaksi. Jadi, walaupun jutaan orang akses Shopee secara bersamaan, itu sistemnya bakal lancar aja dan gak bakal ngebug. Walaupun ada promo besar kayak 99 Super Shopping Day, itu juga sistemnya bakal tetap lancar. Yang kedua itu ada big data dan analistik. Nah, Shopee ini manfaatin big data buat menganalisis perilaku belanja penggunanya. Misalnya barang apa nih yang sering dilihat, waktu paling aktif pengguna itu kapan, lalu ada sampai lokasi pembeli itu pun dia bakal ngasih promo yang pas sesuai wilayahnya dia. Yang selanjutnya itu ada Artificial Intelligence atau AI. Nah, ini contohnya bisa dilihat dari fitur Recommended for You di Shopee. Itu biasanya ada chatbot yang otomatis juga jawab pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan. Nah, AI juga bisa bantu deteksi transaksi mencurigakan dan memprediksi permintaan barang supaya penjual bisa menyiapkan stok lebih tepat. Selanjutnya itu yang terakhir ada blockchain. Nah, Shopee ini sekarang udah mulai menerapin konsep keamanan berbasis blockchain, terutama untuk sistem pembayaran digitalnya atau yang seperti yang kita tahu itu Shopee Pay. Dan teknologi ini tuh mastiin transaksi aman dan tidak bisa diubah. Jadi bisa meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap Shopee.